Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-ayah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, itba tabi'in, sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau. Hadirin, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang melakukan atau melaksanakan perbuatan terpuji. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, diantaranya yaitu tujuan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana firman Allah yang Bapak sampaikan melalui mukadimah tadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia ini sebagai utusan Allah, yaitu untuk menyempurnakan akhlak kita semuanya. Maka dari itulah, berkaitan dengan akhlak ataupun dengan perbuatan yang terpuji, ada akhlak-akhlak atau perbuatan-perbuatan terpuji yang bisa oleh kalian amalkan, yang bisa oleh kalian lakukan supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dari sekian banyak perbuatan terpuji yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dengan bersikap jujur. Nah, jujur itu berkata dengan apa adanya, dengan perkataan yang sebenar-benarnya, dan bukan hanya perkataan tetapi juga dalam hal perbuatan. Nah, kita dianjurkan dan diharuskan memiliki sifat yang jujur. Jangan memiliki sifat yang suka berbohong. Bahkan ada dalam hadis Rasul, tatkala kita melaksanakan puasa, puasanya tidak makan, tidak minum,
tetapi melakukan perbuatan yang jelek, bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala apapun, hanya sebatas mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana sabda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal as. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Artinya tidak mendapatkan pahala puasa. Maka dari itulah ketika kita berpuasa sekarang, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak jujur, tapi tanamkanlah dalam diri kita semuanya, yaitu memiliki akhlak ataupun perbuatan yang jujur. Contohnya misalkan ketika anak-anakku sedang melaksanakan ulangan penilaian harian, walaupun sekarang sedang pandemi, kalian belajarnya di rumah, mengerjakan tugas di rumah, melaksanakan ulangan di rumah, PTS-nya di rumah, UAS-nya di rumah. Akan tetapi karena kita menjadi ingin anak yang jujur, maka di antara penerapannya melaksanakan ulangannya, mengerjakan PTS-nya dan juga yang lainnya, kerjakanlah secara mandiri, kerjakanlah sendiri, karena itu bukti salah satu sikap kita jujur dalam mengerjakan tugas ataupun dalam mengerjakan ulangan. Nah, itu yang pertama, yaitu tanamkan dalam diri anak-anakku, yaitu sifat jujur. Yang keduanya, di antara akhlak terpuji yang bisa dilakukan, yaitu bersikap amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW, bahkan para nabi itu memiliki sifat amanah. Selain daripada tabligh, selain daripada sidik, itu para nabi, para rasul itu diantaranya memiliki sifat amanah. Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini melalui pelantara malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. Tentunya Rasulullah memiliki sifat yang amanah, artinya apa yang sudah diberikan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril disampaikan kepada umatnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Maka kita pun, anak-anakku sekalian, tanamkan dalam diri kita menjadi anak yang amanah, anak yang selalu dapat dipercaya, baik untuk orang lain, baik untuk keluarga maupun oleh teman-teman yang lainnya. Karena apa? Karena dengan kita dapat dipercaya orang lain, maka ketika teman-teman kita menitipkan sesuatu, kita amanah, pasti kita akan menjadi orang yang terpercaya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun beliau mendapatkan gelar Al-Amin, gelar yang artinya orang yang dapat dipercaya, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah tanamkan dalam diri kita, yaitu menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita dalam belajar, orang yang amanah atau anak yang amanah, ketika ada tugas pasti akan dikerjakan. Anak yang amanah ketika guru sedang menerangkan, walaupun kalian di rumah, pasti akan memperhatikan. Maka itulah di antara contoh-contoh, yaitu perbuatan yang amanah. Anak-anakku sekalian, yang ketiga di antara perbuatan terpuji atau sifat terpuji itu, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Karena orang tua, ibu yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung selama 9 bulan, kita dibawa kemana-mana, tidak pernah kita disimpan dulu di rumah, ibunya berangkat, tidak, tetapi pasti ketika ibu sedang mengandung kalian dibawa kemana-mana. Setelah 9 bulan, maka kita pun lahir, tentu tidak beres sampai di sana, pasti orang tua kita, ibu kita akan mengurus kita sampai kita menjadi anak-anak, bahkan sampai kita menjadi anak yang remaja, sampai kita dewasa, pasti orang tua kita akan mengurus dan memperhatikan kita. Selain daripada ibu yang telah mengandung kita, ayah pun yang mencari rezeki, berusaha, bekerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya. Sehingga tidak salah ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus kita muliakan di dunia ini?" Kata Rasulullah, "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa ya Rasul? "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa ya Rasul? "Ummuka, ibumu." Sampai 3 kali disebutkan, ditegaskan oleh Rasulullah yang harus kita hormati itu yaitu ibu kita. Maka yang keempatnya, abaka, artinya ayahmu. Jadi selain ibu, ayah juga harus kita hormati, karena dari kedua orang tua itulah yang menjadikan kita sebuah ada, dan juga menjadi sebab kita ada, dan juga yang telah mengurus kita semuanya. Selain juga daripada orang tua, lalu guru kita, karena guru yang telah memberikan pengetahuan kepada kita, membimbing kita, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita tidak paham menjadi paham, sehingga kita menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang tentunya berhasil di dalam memperoleh cita-citanya. Maka dari itulah orang tua dan guru diantaranya yang harus kita patuhi dan kita hormati. Anak-anakku sekalian, dan yang keempat di antara sifat terpuji yang bisa kita lakukan yaitu santun dan menghargai teman. Kenapa kita harus menghargai teman? Yaitu supaya kita tidak dijauhi oleh teman, supaya kita ketika bermain akan merasa senang teman kita, dan juga supaya kita menjadi anak yang tentunya memiliki banyak teman. Karena kalau kita tidak santun, tidak berbicara sopan, tidak ramah, ataupun ketika punya salah tidak meminta maaf, ataupun justru kita malah mengganggu teman, maka pasti akan dijauhi. Tetapi sebaliknya, ketika kita mampu berbicara sopan, ramah, meminta maaf jika salah, dan juga tidak mengganggu teman, maka insya Allah teman kita akan senang dengan kita, dan ketika kita membutuhkan pasti akan banyak teman kita yang membantu. Maka dari itulah mungkin itu saja dari sekian banyak perbuatan terpuji atau sifat terpuji yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita memiliki sifat jujur, sifat amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga bersikap santun dan menghargai teman, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi guru, dan tentunya bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Mungkin itu saja anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nanti di hari raya Idul Fitri yaitu kembali kepada kesucian. Mungkin itu saja. Terakhir dari Bapak, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.